Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Ratusan kendaraan pawai takbir keliling sambut Idul Adha di Merauke. Jenazah sudah tidak utuh, identifikasi jenazah korban pesawat Sam Air hanya bisa menggunakan tes DNA. 6 awak kapal Farida Indah hingga kini masih hilang. Keputusan pemerintah menaikkan harga tiket kapal Pelni yang akan berlaku mulai tanggal 1 Juli menuai beragam pendapat di Merauke. Sebagian warga berharap kenaikan tidak terlalu tinggi karena saat ini perekonomian pasca pandemi belum sepenuhnya pulih. Sementara warga di Papua banyak bergantung dengan transportasi laut, khususnya pelayaran perintis. Ya, tiketnya harus Jangan terlalu mahal ya? Ya, jangan terlalu mahal. Kenapa Ibu? Karena kita ini masyarakat kecil. Kecil ya. Jadi yang kenaikan jangan tinggi ya? Iya, harus kasih rendah. Rendah saja ya. Kalau untuk memang tiket untuk ke pedalaman ya. Untuk biasa kan harganya 25.000. Tapi mungkin bisa sedikit nih. Tapi jangan terlalu mahal. Yang terlalu mahal ya. Jangan terlalu mahal terus apalagi untuk penumpang yang pelayarannya sampai di luar Merauke. Luar Merauke ya. Oke. Yang penting pelayanannya baik juga di kapal ya. Baik, jangan terlalu mahal. Khusus pelayaran perintis, Pelni menetapkan kenaikan tiket per 1 Juli sebesar 100%. Kebijakan menaikkan tarif kapal perintis disebabkan selama 20 tahun PT Pelni belum pernah menaikkan harga tiket. Dengan kenaikan harga tiket, baik pelayaran Nusantara maupun perintis, PT Pelni berjanji akan meningkatkan kualitas pelayanan. Saat ini ada 2 kapal perintis milik Pelni yang melayani warga Merauke untuk ke kawasan terjauh, yakni KM Sabuk Nusantara 43 dan Sabuk Nusantara 57. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tim ekspedisi berdaulat rupiah resmi dilepas Bank Indonesia dari Pelabuhan Laut Jayapura. Tim ekspedisi ini akan membantu menyediakan uang di pulau-pulau terluar yang sulit dijangkau transportasi umum. Ekspedisi berdaulat rupiah merupakan khas keliling dan akan menyalurkan bantuan pendidikan, kesehatan, lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi di 6 pulau terluar. Tim menggunakan kapal perang milik Angkatan Laut. Bank Indonesia menyiapkan uang layak edar 26,7 miliar rupiah. Nilai ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Program khas keliling ini tidak hanya menyediakan dan menukarkan uang di kepulauan, tetapi juga mengedukasi masyarakat tentang kedaulatan negara dari sisi pertahanan dan ekonomi melalui program Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah. Melakukan pengedaran uang di wilayah 3T, terdepan, terluar, terpencil. Kenapa harus kami lakukan? Tadi yang kami sampaikan bahwa tugas pokok kami, misi kami dalam Bank Indonesia dalam konteks pengedaran uang adalah memastikan ketersediaan uang di seluruh wilayah NKRI dalam jumlah yang cukup, pecahan yang sesuai kebutuhan masyarakat, dan dengan kualitas yang baik. Oleh karena itu, yang kami katakan tadi, sepanjang masih ada tanah sejengkal NKRI, ada masyarakat melakukan transaksi dengan rupiah, maka kewajiban kami untuk menyediakan uang tadi. Namun kami sadari bahwa tugas ini berat, menjangkau pulau-pulau itu kami tidak memiliki kemampuan untuk aksesibilitas. TNI AL yang memiliki armada, memiliki jadwal operasional yang secara rutin, kemudian kami melakukan kerjasama. Berkolaborasi dalam rangka untuk rupiah, kegiatan ekspedisi rupiah berdaulat tahun 2023 ini. Ya, ini tentunya muaranya semuanya untuk masyarakat adil, kesejahteraan masyarakat. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Provinsi Papua ini juga memiliki daerah-daerah pulau terluar ya, perbatasan dan 3T. Ya, untuk 3T ini yang hari ini kita bisa melihat bersama ya. Dan kemudian sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Hakim dan juga Pak Kepala BI, Pak Juli, bahwa kegiatan ini nanti akan juga
melaksanakan program-program ya, program-program masyarakat seperti kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Dan untuk itu kami pemerintah Provinsi Papua memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak Bank Indonesia dan juga TNI AL ya yang sudah begitu besar memperhatikan masyarakat kita di Provinsi Papua ini. Ekspedisi berdaulat rupiah sudah dilakukan sejak tahun 2012. Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut tahun ini akan memperluas jangkauan pelayanan khas keliling dengan program menjelajahi 17 provinsi. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Memperingati HUT ke-77, Bayangkara, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Papua menggelar lomba tindakan pertama di tempat kejadian perkara. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua AKBP Samsyu Rizal mengatakan, lomba itu bertujuan meningkatkan kemampuan polisi dalam memberikan pertolongan dan perlindungan saat menangani perkara. Samsyu Rizal berharap para penyidik bisa menganalisa objek peristiwa di lapangan sehingga perkara terungkap berdasarkan bukti dan petunjuk di lokasi. Adanya momen HUT Bayangkara ke-77 tahun 2023 ini, Polda Papua sebagai bentuk apresiasi dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum, maka diadakan lomba TP-TKP dan olah TKP bagi anggota Polri, khususnya personil identifikasi jajaran dan pada umumnya penyidik dan penyidik pembantu untuk mengasah kembali kemampuan dalam TP-TKP dan olah TKP, sehingga dapat menentukan arah dari proses penyidikannya, mencari barang bukti dan petunjuk, mencari informasi mengenai urutan kejadian, dan mencari informasi mengenai motif kejadian serta rekonstruksi kejadian. Peserta harus mengungkap berbagai kasus seperti tindak pidana kekerasan, penganiayaan, pembunuhan, dan penganiayaan berat. Peserta harus menganalisa setiap petunjuk dan bukti untuk mencari siapa pelakunya. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan.